Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Himawan Hadi. Saya akan mempresentasikan tentang perancangan arsitektur 2 yang bertema dengan rumah tinggal dan rumah hima. Nah, selanjutnya ini adalah tinjauan pustaka. Yang pertama ini adalah studi arsitektur vernakuler, yang kedua itu studi perilaku new normal, yang ketiga itu studi rumah tinggal, yang keempat itu studi homestay. Selanjutnya adalah yang pertama itu adalah arsitektur vernakuler. Nah, arsitektur vernakuler dirancang berdasarkan kebutuhan lokal, terjadi bahan bangunan dan mencerminkan tradisional lingkungan sekitar. Selanjutnya itu adalah arsitektur vernakular dipengaruhi dari beberapa aspek yang berbeda, yaitu yang pertama adalah iklim, yang kedua itu budaya, yang ketiga itu lingkungan dan bahan material. Itu adalah saya mengambil dari suku Batak Sumatera Utara. Nah, untuk bagian bawahnya itu Tombora, dunia kematian. Yang kedua itu bagian tengah Tonga atau tempat tinggal manusia. Yang ketiga itu bagian atas Ginjang atau tempat para dewa. Selanjutnya itu adalah wujud tipe bangunan. Yang pertama itu adalah atap, yang kedua itu adalah badan rumah. Pondasi rumah, dinding, dan layout rumahnya seperti itu. Selanjutnya itu adalah studi perilaku saat pandemi atau new normal. Selanjutnya itu adalah sejarah virus dunia sebelum COVID-19. Yang pertama itu adalah SARS, yang kedua itu adalah swine flu tahun 2009, yang selanjutnya itu adalah Ebola, yang keempat itu adalah MERS tahun 2015 sampai sekarang, yang terakhir itu adalah COVID-19 tahun 2019 sampai sekarang. Selanjutnya itu adalah reaksi arsitektur terhadap pandemi. Pertama adalah virus pes, membatasi penggerakan tikus, menghindari terciptanya ruang dan gelap. Influenza, mengutamakan akses udara segar dan sinar matahari pada ruang publik. Yang ketiga itu TB tuberkulosis, isolasi tempat udara yang segar, sinar matahari optimum, olahraga ringan, menghindari ruang sempit dan remang-remang. Yang terakhir itu adalah COVID-19, isolasi mandiri, karantina di rumah, meminimalisir mobilitas, meningkatkan imun. Nah, selanjutnya itu adalah pola reaksi pada masa-masa pandemi. Pandemi, behavior, function, creative thinking, ajak biotik. Yang selanjutnya itu adalah arsitektur pasca COVID-19. Nah, kegiatan beralih ke rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, olahraga di rumah, beribadah di rumah. Untuk kebutuhan ruang baru itu ruang kerja, ruang belajar, ruang olahraga, dan ruang ibadah. Nah, kebutuhan rumah tinggal saat ini adalah area cuci tangan, area olahraga, area belajar, area kantor, dan area ibadah. Nah, untuk rumah hinap itu sendiri itu ada area karantina, area cuci tangan, area makan dengan social distancing, area ibadah, dan area kamar dengan kapasitas 50% dari normal. Selanjutnya adalah studi rumah tinggal. Yang pertama ini pengertian rumah tinggal. Rumah merupakan tempat berlindung dari pengaruh luar manusia, seperti iklim, musuh, penyakit, dan sebagainya. Selanjutnya itu adalah saya ambil dari Budi Pradono, lokasi Tabanan Bali, luas 572 meter persegi. Selanjutnya itu adalah konsep utama rumah tinggal. Konsep utama merupakan konsep arsitektur Bari. Pembagian zonasinya tripartit dengan mengembangkan konsep Trimandala. Ada Nista Mandala, Mandaya Mandala, Utama Mandala. Selanjutnya itu ada konsep bangunannya. Konsep hemat energi. Nah, dalam bangunan ini mendekatkan dengan alam. Dinding terbuat dari batu bata yang tersedia secara lokal dan disusun secara zigzag dan sejajar. Selanjutnya adalah material. Bambu digunakan struktur berdiri sendiri dengan struktur kolom dan bagian struktur penyangga atap. Lantai terdiri dari dua jenis, salah satunya adalah warna semen abu-abu dibuat oleh warga sekitar. Itu adalah zoning. Zoningnya studi homestay. Pengertian homestay adalah rumah warga lokal yang disewakan untuk tempat menginap turis-turis dengan jangka waktu yang disepakati. Selanjutnya itu adalah inilah contoh homestay Jungle Boss, lokasi di Phong Nam, Vietnam. Konsep yang terdiri dari Jungle Boss Homestay. Homestay ini terletak di dekat lokasi Taman Nasional Phong Nam Debang. Bangunan memiliki dua lantai, ditopangi oleh struktur beton yang ditutupi oleh
bebatuan sehingga menambah kesan alami pada bangunan tersebut. Ini konsep ruang luarnya. Pada bagian lantai 1 difungsikan sebagai area kumpul dan terdapat tangga sebagai akses menuju kamar. Terdapat fasilitas kolam renang, terdapat restoran juga, dan terdapat area kumpul di pada belakang bangunan. Nah, untuk ruang dalamnya ini memiliki dua tipe kamar, yaitu double room dan family room. Yang membedakan adalah jumlah kasurnya saja. Terus yang selanjutnya adalah kamar mandinya juga berbeda. Materialnya selanjutnya itu adalah pemrograman. Yang pertama itu adalah analisa pemrograman, yang kedua itu ada analisa tapak, yang ketiga itu ada analisa zoning, yang keempat itu adalah analisa organisasi ruang, yang kelima itu adalah konsep. Yang pertama itu analisa pemrograman. Untuk rumah tinggal itu umur suami 56 tahun, pekerjaan pensiunan pegawai negeri, nah istri itu 48 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, dan anak laki-laki itu 13 tahun, anak perempuan 25 tahun, cucu perempuan 2 tahun, pembantu 2 orang. Tinjauan pustaka, rumah tinggal, area cuci tangan, ruang olahraga, ruang belajar, ruang kantor, ruang ibadah. Untuk rumah hinap itu area karantina, area cuci tangan, area makan, dengan social distancing, area ibadah, dan area kamar 50% dari kapasitas normal. Ada kegiatan, analisa kebutuhan ruang. Yang kedua itu ada analisa. Selanjutnya itu adalah profil tapak makro. Lokasi set terdapat di Kabupaten Samosir. Selanjutnya itu adalah tapak mezo. Untuk mezonya itu di harian. Selanjutnya itu adalah profil tapak mikro. Lokasi di Trupuk Sagala, harian Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Area luas 1.100 meter persegi. Untuk pencapaiannya menggunakan kendaraan pribadi, menggunakan kendaraan sewaan, yang kondisi tapak pertama itu adalah set berdekatan dengan Danau Toba. Yang kedua itu tanah pada set cenderung landai dan tidak berkontur. Yang ketiga itu akses masuk hanya terdapat satu, yaitu sebelah barat. Yang keempat itu sekitar set merupakan area penduduk. Yang kelima itu bangunan rumah menghadap ke timur. Yang keenam itu kebiasaan berasal dari sisi barat atau jalan raya. Yang ketujuh itu bagian timur merupakan Danau Toba dan Bukit Barisan. Nah, ini adalah view nomor 1, view nomor 2, dan view nomor 3. Analisa tapak, analisa matahari, analisa angin, analisa kebisingan. Yang ketiga itu analisa zoning. Nah, untuk warna hitam ini area publik. Yang kedua itu area semi publik, area privat, area servis, dan area hijau. Nanti untuk lantai 2-nya. Selanjutnya itu adalah analisa organisasi ruang. Konsep. Nah, konsep untuk rumah inap itu saya mengambil dari Homestay Jungle Boss. Nah, jadi kamar itu terdapat di lantai 2. Nah, untuk konsep bangunan rumah tinggal itu saya mengambil dari rumah Casablanca Residence yang didesain oleh Budi Pradono. Konsep ruang luarnya, rumah inap, area bawah digunakan sebagai area kumpul. Untuk ruang luar rumah tinggal itu banyak area hijau. Konsep ruang dalam rumah inap, rumah tinggal. Rancangan. Nah, ini adalah set plan saya. Ground plan, denah lantai 1, denah lantai 2, tapak, tapak kanan dan kiri, potongan, potongan B, seperti bangunan, sequence, detail tangga, detail kolom balok, detail arsitektur, rencana pondasi dan slope, rencana kolom dan balok, rencana ring bulk,
rencana kusen lantai 1, rencana kusen lantai 2, rencana plafon lantai 2, rencana listrik lantai 1, rencana listrik lantai 2, rencana kuda-kuda ini untuk detail kusen, juga detail kusen, detail kuda-kuda dan detail fondasi. Ini untuk maketnya. Nah, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf pada kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.